Chapter 2191. Resep pil yang dikuasai Yang Chen juga diteruskan ke Mo Chunmei tanpa syarat apapun. Itu juga merupakan hal yang sangat lucu namun membahagiakan saat melihat sang master alkimia yang kelak tidak akan ada duanya di dunia abadi, menyebut dirinya sebagai master dengan rasa terima kasih. Kebun obat yang dipadukan dengan labu naga, Yang Chen tidak banyak memanfaatkannya sekarang. Ada 2 roh alat di kebun obat, A, Su dan A, B. Itu jelas merupakan tempat terbaik untuk membudidayakan obat roh, tetapi bagi Yang Chen, itu tidak berarti banyak. Semua pil obat yang disempurnakan Yang Chen, asalkan dia bersedia, dia tidak tahu berapa banyak orang yang bersedia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan cukup banyak bahan obat untuk meminta Grandmaster yang melakukannya. Semakin banyak obat-obatan spiritual yang dibudidayakan di kebun obat, tetapi semakin sedikit pula kesempatan untuk menggunakannya. Di masa lalu, ia juga mengandalkan berat kebun obat untuk mengasah teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning. Sekarang dengan pedang pemenggal abadi berlian yang terintegrasi dengan gelang hitam, tidak perlu menggunakan kebun obat. Karena tungku roh mendalam telah diwariskan kepada Mo Chunmei, kebun obat juga diwariskan kepada Hana Mengyu. Hana Mengyu terlahir dengan kemampuan untuk dekat dengan tanaman. Berkat perawatannya, banyak bahan obat tumbuh sebaik perawatan A, Su dan A, B. Bahkan dalam beberapa aspek, sedikit lebih baik. Kemampuan hebat ini memiliki daya tarik yang tak tertandingi bagi ras monster atribut kayu seperti Mubo. Dengan adanya Hana Mengyu, baik dalam kultivasi maupun penyembuhan, kecepatannya 10 kali lebih kuat dibandingkan dalam keadaan normal. Karena itu, Hana Mengyu adalah orang yang paling disukai oleh Nyonya Bai di antara murid-murid Yang Chen. Sesekali Hana Mengyu akan pergi ke sisi Nyonya Bai untuk mengabdi sebentar, dan kedua belah pihak memperoleh banyak keuntungan. Dengan murid yang begitu kuat, kebun obat Yang Chen dipersiapkan untuknya. Bahkan Nyonya Bai senang dekat dengan Hana Mengyu, apalagi A, Su dan A, B. Mereka bukan orang bodoh, tentu saja, mereka tahu apa yang baik dan buruk. Setelah menyempurnakan kembali kebun obat, membuang beban yang menakutkan, lalu membiarkan Xiao Tian menelan abis aura dan jejak yang ditinggalkan Yang Chen dengan hikmat menyerahkan kebun obat itu kepada Hana Mengyu. Dengan bantuan A, Su dan A, B, proses Hana Mengyu mengumpulkan kebun obat menjadi sangat sederhana dan segera ia menguasai sepenuhnya kebun obat tersebut. Pada saat yang sama, ia juga tahu apa yang ada di kebun herbal. Di lantai atas dan bawah, jumlah ramuan mengerikan yang berusia melebihi 100.000 tahun secara langsung mengejutkan Hana Mengyu. Belum lagi cairan spiritual 5 elemen yin yang agung yang khusus ditinggalkan Yang Chen untuk Hana Mengyu, itu sudah cukup baginya untuk membudidayakan tanaman dan herba obat apapun yang dikenal. Yang Chen merawat kedua murid perempuan itu dengan baik, tetapi dia tidak memberikan Mubo, Yeyu, dan murid laki-laki lainnya. Selain memberi mereka petunjuk tentang kultivasi dan hal-hal baik yang biasa, dia tidak memberi mereka harta sihir tingkat ini. Netherley kecil dan Mei kecil adalah wanita, jadi sudah sewajarnya kalau kita harus merawat mereka. Yang Chen tidak takut memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, maka ia berkata langsung di hadapan murid laki-laki lainnya, tetapi kalian berbeda, kalian adalah laki-laki, kalian dapat menjaga diri sendiri apapun yang terjadi. Jadi, Anda hanya bisa bekerja keras sendiri. Para murid mendengarkan ajaran guru mereka, tetapi mereka tidak merasa berat sebelah. Mereka hanya merasa bahwa perkataan guru mereka memberi mereka kekuatan dan keyakinan, membuat mereka lebih percaya diri. Apakah kamu seperti guru, terkenal di dunia, menikahi begitu banyak wanita tercantik, atau menjalani kehidupan yang pahit, terserah kamu untuk memutuskan. Yang Chen tersenyum dan menyampaikan permintaan terakhirnya kepada semua orang, namun, tidak peduli siapapun kalian, kalian harus menjaga Little Neteri dan Little Mei dengan baik, kalian tidak boleh membiarkan mereka menderita. Semua orang tentu menepuk dada mereka dan berjanji, Hana Mengyu dan Mo Chunmei sangat tersentuh. Akhirnya, setelah semua orang makan enak bersama Guru Gongsun, mereka pergi dengan patuh, berkultivasi dan menjaga sekte. Kamu benar-benar bersedia. Ketika semua murid telah pergi, kakak Li Cheng muncul lagi. Bagi Yang Chen yang mewariskan tungku roh mendalam dan kebun obat, dia juga memiliki kekaguman, dan dia jarang membuka mulut untuk bercanda. Bersedia menyerah, hanya ada keuntungan ketika ada kerugian. Yang Chen menghela napas dan berkata perlahan, sebenarnya, aku seharusnya sudah melakukan ini sejak lama. Aku baru melakukannya saat ini, atau aku tidak akan bisa membuka mataku sebelumnya. Begitu tungku roh mendalam dan kebun obat hilang, Yang Chen sendiri merasa seolah-olah dia telah melepaskan lapisan belenggu tak kasat mata di tubuhnya, yang merupakan perasaan yang sangat misterius. Tampaknya dia telah kehilangan sesuatu yang bisa diandalkan, tetapi dia memiliki keyakinan kuat, dan dia merasa telah membuat terobosan dalam alkimia. Sekarang sempurnakan tungku ramuan. Li Cheng sangat memahami perasaan ini, jadi dia tidak banyak bicara dan langsung mengajukan permintaan. Baiklah, kamu perlu retret yang panjang, lalu buatlah tungku pil sumsum yang dalam. Yang Chen baru saja memurnikan pil sumsum misterius belum lama ini, dan itu masih merupakan pemurnian 1 kali lebih dari 100, yang semuanya berada pada level kelas 6. 2 yang terbaik dipilih dan digunakan pada Lin Zonsun. Akan tetapi, pil sumsum dalam juga mengandung metode kultivasi untuk mengonsolidasikan fondasi, yang berbeda dari pil sumsum dalam biasa. Atas permintaan kakak Li Cheng, Yang Chen tidak menolaknya, dan langsung mengeluarkan tungku alkimia dan mulai memurnikannya. Meskipun tungku alkimia ini tidak sekuat tungku roh mendalam, tungku ini juga merupakan tungku kecil berkualitas terbaik yang langka. Inilah yang dibeli Yang Chen untuk Mo Chunmei dengan harga tinggi. Tungku roh yang dalam diberikan kepada Mo Chunmei, dan tungku alkimia ini milik Yang Chen. Bagaimanapun, alkimia tetap membutuhkan tungku pil. Seperti teknik alkimia tangan kosong Yang Chen sebelumnya, itu hanya cocok untuk pil obat sederhana. Untuk pil obat kompleks, tidak mungkin tanpa tungku alkimia.
Pengolahan bahan obat masih sama seperti di Sekte Langit Mendalam, tetapi kali ini bukan benih api di tungku roh yang dalam, melainkan langsung dua naga api dari api pembakar langit Yin Yang. Benih api jenis apapun yang dibutuhkan, langsung diubah menjadi benih api jenis itu. Prosesnya masih sama, bagian luar memproses bahan obat, dan bagian dalam memurnikan pil obat. Ketika bahan obat dibutuhkan, hanya bahan obat penyulingan yang dibersihkan oleh api di luar, waktu dan apinya tidak salah. Bahkan dengan penghargaan Li Cheng, dia sering mengangguk dan sangat puas. Yang mengejutkan Li Cheng adalah Yang Chen tidak memurnikannya selama beberapa putaran. Setelah memurnikannya, ia langsung mengumpulkan pilnya. Hal ini membuat kakak Li Cheng sangat heran. Apakah Yang Chen tidak bermaksud menunjukkan kepadanya kekuatan alkimianya yang sebenarnya? Ketika Yang Chen mengirimkan pil sumsum mendalam yang telah dimurnikan ke tangan Li Cheng benar-benar memahami maksud Yang Chen. Tanpa tungku roh yang dalam, tanda pil alami tidak mungkin merupakan tanda naga, itu hanya tanda pil biasa. Pil obat itu terlihat sangat biasa, tidak menarik perhatian sama sekali, tidak ada jenis pil obat tingkat tinggi yang terlihat bagus. Tetapi kakak Li Cheng sungguh tersentuh. Kesadaran spiritualnya secara langsung menjelajahi pil obat dan dengan cermat menjelajahi setiap bagian dari pil obat tersebut. Semakin dia menjelajah, semakin terkejut pula kakak Li Cheng, dan senyum di wajahnya pun semakin terlihat jelas. Ternyata Anda telah mencapai level ini. Akhirnya, kakak besar Li Cheng selesai memeriksa pil sumsum mendalam pemutaran pertama yang sederhana ini dan memuji Yang Chen. Chapter 2192. Meskipun itu hanya pil sumsum revolusi pertama, siapakah kakak Li Cheng? Bagaimana mungkin orang-orang kasar yang tidak tahu apa yang baik itu bisa dibandingkan dengannya? Setelah diperiksa berkali-kali, kakak Li Cheng terkejut saat mengetahui pil sumsum revolusi pertama yang disempurnakan Yang Chen di hadapannya, entah itu khasiat obatnya, penyaluran khasiat obatnya, maupun raja, menteri, dan asistennya, semuanya sudah mencapai titik ekstrim. Biasanya, untuk memperoleh efek ini, diperlukan setidaknya pil revolusi kelima, dan pil revolusi kelima mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini. Setidaknya harus berupa pil revolusi ke-6 dari alkemis terbaik, atau pil revolusi ke-7 dari alkemis biasa untuk mencapai tingkat ini. Dengan kata lain, pil revolusi pertama Yang Chen setara dengan standar pil revolusi ke-6 atau bahkan pil revolusi ke-7 milik orang lain. Apa maksudnya? Jelas sekali. Namun, kakak Li Cheng tidak berhenti di situ, melainkan meminta Yang Chen mengambil semua pil yang sudah dimurnikan, mengeluarkannya satu persatu, dan memeriksanya satu persatu. Hasil pemeriksaan itu membuat kakak Li Cheng semakin puas. Di tungku ini, Yang Chen juga memurnikan sekitar 100 pil, dan kualitas setiap pil sangat rata-rata. Menurut penilaian kakak Li Cheng, lebih dari 100 pil, perbedaan antara yang terbaik dan yang terburuk kurang dari setengah. Ini sudah merupakan tingkat kontrol yang sangat mencengangkan. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, ketika Yang Chen memurnikan lebih dari 100 pil kombinasi pil sumsum, ada dua di antaranya yang khasiat obatnya setidaknya 50% atau lebih tinggi daripada yang lain. Hanya ketika pengendaliannya tidak baik, kadang-kadang akan muncul beberapa pil berkualitas tinggi. Ketika tingkat pengendalian mencapai tingkat tertentu, keadaannya akan sama seperti sekarang, banyak pil yang hampir sama. Bukannya tidak ada pil berkualitas tinggi, tetapi pil yang dimurnikan dalam situasi ini, hampir semuanya merupakan pil berkualitas tinggi. Pil-pil itu tampak biasa saja, tetapi itu karena semua khasiat obatnya tersegel sempurna di dalam pil-pil itu, dan tidak ada kebocoran sama sekali. Tentu saja, tampilannya tidak begitu bagus. Bagi para pembudidaya yang benar-benar tahu seluk-beluknya, ini adalah alam kualitas terbaik yang sesungguhnya untuk kembali ke keadaan alami. Sangat bagus. Kakak Li Cheng mengangguk lagi, lalu langsung mengajukan pertanyaan yang kedengarannya sulit dimengerti orang luar, apa yang kamu peroleh dari memurnikan pil kali ini? Sebenarnya, tidak masalah jenis urat pil apa yang ada di pil, atau berapa banyak urat pil yang ada. Jawaban Yang Chen sama membingungkannya, tetapi kakak Li Cheng mengerti. Tidak hanya itu, dia juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, beberapa dan fans lagi juga agak bermanfaat. Yang Chen segera berkata, tetapi kata-katanya sebelumnya agak kontradiktif. Apa maksudmu? Li Cheng tampak tertarik dan mulai berdiskusi dengan Yang Chen. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar tahu cara melakukannya? Yang Chen tersenyum dan berkata, kebanyakan orang tidak mengerti. Semua orang hanya bisa menghitung pembuluh darah pil untuk membandingkan pil mana yang lebih baik. Semakin banyak urat pil, semakin baik khasiat obatnya. Mereka juga akan lebih yakin untuk memakannya. Kadang-kadang, sedikit saja keyakinan akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kita harus berpenampilan baik. Setidaknya, tampillah dengan baik. Hal ini dilihat dari sudut pandang para kultivator yang tidak tahu cara memurnikan pil tetapi perlu meminum pil. Li Cheng mendengarkan kata-kata Yang Chen dan juga menganggukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa hebat pil itu, tidak ada artinya hanya melihatnya. Pada akhirnya, pil itu tetap harus diminum oleh pembudidaya. Jika levelnya tinggi, tetapi pengguna tidak setuju, lalu apa gunanya memiliki keterampilan tingkat tinggi? Kalau hanya membandingkan jumlah urat pil saja, memang jauh lebih sederhana. Selain itu, tidak peduli seberapa hebat penyempurnaan sebelumnya, satu penyempurnaan revolusi pertama lagi selalu dapat ditingkatkan sedikit. Yang Chen segera berkata, jika Anda harus mengejar efek akhir dari alkimia, akan selalu baik untuk menyempurnakan beberapa revolusi lagi. Bahkan jika pil revolusi pertama saya saat ini sudah memiliki efek ini, setelah revolusi ke-6, setidaknya dapat meningkatkan kemanjuran obat hingga setengahnya. Dari segi efisiensi, keuntungan yang didapat tidak dapat menutupi kerugian, tetapi merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa khasiat obat telah meningkat. Karena kamu bisa mengucapkan kata-kata ini, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami alkimia.
Kakak Li Cheng akhirnya memberikan penilaian, saya yakin Anda sekarang adalah Master Alkimia kelas 7 yang sesungguhnya. Kakak Li Cheng tidak melihat berapa banyak urat pil yang dapat disempurnakan Yang Chen, tetapi dia hanya menilai tingkat sebenarnya Yang Chen berdasarkan pemahaman Yang Chen tentang pil obat. Yang Chen juga sangat terkejut. Seperti yang dia katakan, terkadang jumlah urat pil tidak terlalu berarti. Yang Chen sebenarnya bisa memurnikan pil obat dengan 7 urat pil sejak lama, tetapi Yang Chen tidak pernah merasa bahwa dia sudah menjadi alkemis kelas 7. Artinya, ketika tungku roh mendalam telah diwariskan sepenuhnya dan ia tak lagi bergantung padanya, Yang Chen memperoleh kesadaran sejati dan mengalami peningkatan sejati. Pada saat ini, bahkan kakak Li Cheng mengenali tingkat alkimia Yang Chen, dan wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman bahagia. Seperti yang dikatakan kakak besar Li Cheng, dia adalah seorang master alkimia tingkat ke-7 yang sebenarnya, bukan hanya tipe orang yang hanya tahu bagaimana menambahkan 7 urat pil ke dalam pil obat. Alkimia ini tertunda selama beberapa bulan. Ketika gadis-gadis itu kembali dari sekte masing-masing, sudah tahun ketiga mereka benar-benar bepergian. Selama waktu persiapan, Yang Chen juga membiarkan gadis-gadis itu kembali ke sekte dan menyapa sekte. Lagi pula, mereka mungkin harus mundur selama 1000 tahun, dan mereka tidak bisa membiarkan sekte mereka khawatir sedikitpun. Yang lainnya relatif normal, karena tidak ada kejadian besar di sekte. Satu-satunya yang tidak melihat gurunya sendiri adalah Tao Junqi. Sebelumnya, Master Sekte Li telah menerima Tao Junqi sebagai muridnya, dan kini Master Sekte Li mengumumkan bahwa dirinya sedang menjalani retret, sehingga Tao Junqi tidak menemui Master Sekte Li sendiri. Untungnya, Master Sekte Wu juga tahu apa yang baik untuknya dan tidak mempersulit Tao Junqi. Sebaliknya, semua perlengkapan disediakan, dan perawatannya sepenuhnya berdasarkan standar pro murid Master Sekte. Tao Junqi sudah diberitahu oleh Yang Chen. Ketika dia kembali, dia hanya memberitahu sekte bahwa dia akan mundur bersama suaminya, dan itu mungkin memakan waktu hingga 1000 tahun. Dia tidak banyak bicara lagi. Sekte itu tidak banyak bertanya. Tao Junqi tinggal di sekte itu selama beberapa hari sebelum kembali ke sisi Yang Chen. Karena jaraknya yang dekat, dan karena dia tidak tinggal di sekte selama beberapa hari, dialah orang pertama yang kembali ke sisi Yang Chen. Begitu kembali ke istana Chunyang, Tao Junqi memasuki istana naga untuk menemui suaminya dan kakak Li Cheng. Setelah menyapa mereka, Tao Junqi kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Yang Chen dan Li Cheng saling berpandangan dan melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Junqi terkadang terlalu percaya pada sekte surga mendalam. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan kepada Tao Junqi, tetapi terkadang dia sama sekali tidak waspada terhadap para kultivator sekte. Alasan dia berkata demikian adalah karena Yang Chen dan Li Cheng telah menemukan bahwa ada jejak indera ketuhanan yang sangat halus tersembunyi di beberapa sudut kecil tubuh Tao Junqi yang biasanya tidak dia perhatikan. Jenis jejak indera ketuhanan ini hanya mempunyai satu tujuan, yakni melacak. Chapter 2193. Metode menyembunyikan jejak kesadaran spiritual ini, Yang Chen juga pernah menggunakannya di masa lalu. Saat itu, Wang Dongzu dari Blessing Gathering House mengambil benih rumput naga melingkar dan meminta Yang Chen untuk menanamnya. Yang Chen kemudian menggunakan metode ini untuk melacak Wang Dongzu. Meninggalkan jejak kesadaran spiritual di alis, ujung rambut, dan bahkan di kuku orang yang dilacak, karena dekat dengan tubuh, tetapi tidak di dalam tubuh, orang yang dilacak tidak akan dapat menemukannya selama berkultivasi. Saat memeriksa senjata sihir mereka sendiri, jejak ini akan berada di tubuh manusia, jadi tidak akan ketahuan. Secara relatif, metode pelacakan meninggalkan jejak kesadaran spiritual ini sangat tidak mungkin ditemukan. Ini adalah trik kecil di dunia abadi, yang ditemukan oleh beberapa orang yang sangat bosan. Tidak perlu menghususkan diri dalam pelacakan kesadaran spiritual, selama jejak kesadaran spiritual yang tersisa cukup lemah. Metode ini telah digunakan pada banyak orang di dunia abadi selama kurun waktu tertentu. Di dunia fana dan dunia spiritual, hanya sedikit orang yang menggunakan metode ini. Biasanya, ada ahli yang menghususkan diri dalam cara ini yang bertanggung jawab untuk melacak. Misalnya, Lily Heng, Master Sekte Muda dari Mortal World Tianmen, meskipun ia tidak berhasil dalam teknik kultivasi kesadaran spiritual spasial, jejak kesadaran spiritualnya dapat dengan mudah ditempelkan pada senjata ajaib orang lain tanpa ketahuan. Sekarang metode dunia abadi ini muncul pada Tao Junqi, tidak perlu ditanyakan lagi, hampir dapat dipastikan bahwa itu dilakukan oleh Lin Zonsun. Orang ini melakukan segala sesuatunya secara diam-diam, dia pasti mempunyai niat jahat. Namun, untuk saat ini, Yang Chen dan Li Cheng tidak ingin langsung menghapus jejak kesadaran spiritual pada Tao Junqi, agar tidak membuat musuh waspada. Mereka akan menunggu para wanita itu kembali. Setelah itu, para wanita itu kembali satu persatu. Yang mengejutkan Yang Chen, masing-masing dari mereka kembali dengan jejak kesadaran spiritual yang jelas. Suamiku, ini khusus ditinggalkan oleh guru untukku. Setelah Tao Junqi, si Wushuang langsung menunjukkan jejak kesadaran spiritual di tubuhnya kepada Yang Chen. Tanpa menyembunyikannya, guru berkata bahwa karena akan memakan waktu 1000 tahun, itu pasti sangat berbahaya, jadi dia meninggalkan jejak ini untuk berjaga-jaga. Jika perlu, dia akan datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Efeknya langsung berbeda. Apapun alasannya, Yang Chen bahkan tidak punya ide untuk menghapus jejak kesadaran spiritual. Kadangkala, inilah yang menjadi perbedaan antara para ahli yang tahu bagaimana bersikap dan mereka yang menganggap dirinya tidak dapat salah. Suamiku, Master Sekte dan Master Hua keduanya telah meninggalkan jejak. Sun Kingsway bahkan lebih berlebihan. Dia kembali dengan 2 jejak indera ilahi di tubuhnya. Begitu dia melihat Yang Chen, dia menjelaskan, mereka bilang sudah terlalu lama, dan mereka takut kita akan berada dalam bahaya. Sekte Awan Biru di alam spiritual telah menerima Sun Kingsway sebagai murid pribadinya, tetapi Sun Kingsway tidak mengabaikan mantan gurunya Hua Wanting karena hal ini.
Dia masih memanggilnya guru. Akan tetapi, untuk membedakannya, dia menggantinya menjadi Master Sekte Master dan Master Hua. Sekte Awan Biru tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa Sun Kingsway bersyukur dan tidak melupakan kebaikannya. Kepribadian Sun Kingsway awalnya sedikit lembut dan naif. Ditambah dengan fakta bahwa keluarganya memiliki sejarah panjang dalam belajar, dia sengaja menyanjung kedua tuannya, membuat mereka berseri-seri dengan gembira dan memanjakannya sampai ke surga. Tidak lama kemudian, si Sanshan juga kembali dengan jejak indera ketuhanan yang jelas, dan mengatakan hal yang hampir sama. Kali ini, ketika si Sanshan kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau, dia benar-benar takjub. Dia baru saja mengganti pedang terbang sumber kehidupannya belum lama ini, jadi banyak orang bisa melihatnya. Penguasa pulau saat ini, guru si Sanshan di dunia spiritual bahkan lebih khawatir, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya dan kultivasinya telah salah. Baru setelah ki pedang si Sanshan menghancurkan 3 susunan pelindung gunung, sang penguasa pulau percaya bahwa dia benar-benar mengubah senjata sihir sumber kehidupannya karena dia menemukan pedang terbang yang bagus. Akan tetapi, karena hal ini, penguasa Pulau Abadi Giok Hijau memiliki lebih banyak alasan untuk membiarkannya meninggalkan jejak indera ketuhanan. Lagi pula, senjata ajaib sumber kehidupan si Sanshan baru saja diganti belum lama ini, dan keselamatannya adalah hal yang paling tidak meyakinkan, bahkan jika dia mengikuti Yang Chen. Yang Chen sekarang hanya seorang dewa bumi kelas 6. Di dunia spiritual, tidak ada tempat bagi Yang Chen sama sekali. Bagaimana orang bisa merasa tenang? Akan tetapi, ketika saudara perempuan Murong dan Nyonya Fang Hua kembali, tidak ada perubahan. Dapat dimengerti bahwa saudari-saudari Murong memiliki boneka naga di tahap tengah tahap abadi emas. Pada dasarnya, tidak ada musuh di dunia spiritual yang dapat melukai mereka. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seorang guru seperti Lin Zonsun bisa terluka parah. Sekte 5 elemen juga takut akan serangan para guru keluarga Zhao, jadi mereka memberi masing-masing saudari Murong senjata ajaib yang bisa dihancurkan dalam keadaan darurat. Selama saudari Murong menggunakan senjata ajaib seperti lonceng ini, sekte akan segera tahu di mana mereka berada dan mengirim bantuan tepat waktu. Adapun Lady Fang Hua dan 30 selir, itu sederhana. Mereka sekarang adalah master level peri abadi, dan mereka juga memiliki laut tua, senjata pembunuh yang hebat. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki susunan yang kuat. Bahkan jika mereka bertemu dengan Master Suan Abadi, mereka tidak akan jatuh ke dalam kerugian, jadi tidak perlu membiarkan sekte diam-diam melindungi mereka. Di sekte iblis, hubungan mereka rumit. Tidak baik bagi sekte untuk mengambil inisiatif meminta Nona Fang Hua memberitahu mereka di mana mereka berada kapan saja. Mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Tetapi apapun yang terjadi, cara sekte langit hitam dalam melakukan sesuatu agak memalukan. Tampaknya setelah Zhou Senglin dan Zhong Sun pergi ke alam bawah dan mengganti Master Sekte, seluruh Sekte Langit Hitam menjadi sedikit berantakan. Semua orang berkumpul lagi, dan Yang Chen siap berangkat. Namun, sejauh ini, Yang Chen tidak tahu di mana tujuannya. Tidak mudah bagi orang-orang dari Sekte Utama untuk mengetahui keberadaannya. Sangat mudah untuk memblokir jejak indera ilahi tersebut. Selama mereka tidak menghapus jejak tersebut, selama semua orang memasuki alam iblis, tidak peduli seberapa kuat para pengejarnya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Namun, karena mereka sudah tinggal, akan terlihat agak pelit jika mereka sengaja tidak memberitahu orang lain tentang keberadaan mereka. Yang Chen tidak ingin melakukan itu. Jika mereka ingin tahu, maka beritahu mereka. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada kakak Li Cheng sama sekali tidak peduli. Jika mereka ingin pergi, ikuti saja mereka. Tidak masalah. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Kakak, kita mau pergi kemana? Semakin banyak kakak Li Cheng mengatakan ini, semakin penasaran Yang Chen. Sekarang mereka akan berangkat, kakak Li Cheng pasti tidak akan menyembunyikannya lagi. Yang Chen merasa tenang dan bertanya tentang tujuan mereka. Salah satu dari 3 zona bahaya besar di alam spiritual. Kakak Li Cheng tidak menyembunyikannya dan mengatakan tujuannya. Lembah tanpa jalan pulang. Mendengar nama ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tujuan mereka kali ini akan ada di sini. 3 zona bahaya besar di alam spiritual adalah 3 tempat khusus yang telah ada di alam spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah inti dari tempat uji coba. Namun, sekarang setelah mereka memiliki Zhao Family Manor, mereka pada dasarnya dapat masuk dan keluar dari inti tempat uji coba dengan bebas. Meskipun tingkat bahayanya tidak berkurang, secara tegas, itu bukan lagi zona bahaya. Namun, lembah tanpa kembali berbeda. Sejauh ini, tidak ada yang mendengar kabar tentang seseorang yang keluar setelah memasuki lembah tanpa kembali. Ini juga merupakan asal-muasal nama tersebut. Chapter 2194. Lembah tanpa kembali bukanlah tempat terpencil di alam roh. Sebaliknya, tempat itu hanya berjarak ratusan ribu kilometer dari tempat pengadilan. Terlebih lagi, daerah tempat lembah tanpa kembali berada kaya akan kekuatan spiritual dan mungkin memiliki banyak urat nadi spiritual. Namun, tidak ada sekte yang pernah mendirikan pijakan di sana, apalagi memperebutkan wilayah. Bahkan selama kesengsaraan iblis di alam roh, di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan malapetaka, lembah tanpa kembali selalu tenang dan damai. Bukannya tidak ada binatang iblis yang menyerbu masuk, hanya saja binatang iblis yang menyerbu masuk itu tidak pernah keluar lagi. Beberapa binatang iblis yang lebih sensitif bahkan tidak berani menyerbu ke arah itu. Para kultivator alam roh telah menemukan lembah tanpa kembali ratusan ribu tahun yang lalu. Banyak kultivator telah masuk untuk menjelajah, tetapi sejauh ini, tidak ada kultivator yang pernah keluar setelah masuk.
Kakak, bukankah lembah tanpa kembali terlalu berbahaya? Yang Chen juga terpesona oleh reputasi lembah tanpa kembali dan bertanya dengan khawatir. Namun setelah bertanya, Yang Chen menyesalinya. Kakak Li Cheng sudah memegang pil Yuan surgawi di tangannya, yang berarti dia sudah masuk. Kalau begitu, mengapa dia harus khawatir? Namun, ini juga menunjukkan betapa mengerikannya lembah tanpa jalan pulang. Bahkan dengan ingatan Yang Chen setelah kelahirannya kembali, dia tidak berani mendekati tempat itu dengan gegabah. Jelas sekali betapa berbahayanya tempat itu. Tidak masalah, kakak Li Cheng melambaikan tangannya langsung. Jika hanya mereka yang pergi, tentu saja akan berbahaya. Tapi kamu akan baik-baik saja jika kamu pergi. Jika ada seseorang di alam roh yang dapat kembali setelah pergi ke sana, itu adalah kamu. Setelah mengatakan hal ini, kakak Li Cheng tampaknya merasa agak tidak pantas dan dengan canggung menambahkan, tentu saja, itu tidak termasuk aku. Ekspresi Yang Chen yang berkata, sudah kuduga, membuat saudara Li Cheng sedikit membencinya. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengingatkan Yang Chen, kamu membawa keluargamu ke lembah tanpa kembali. Yang lain tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi teman-temanmu dari klan naga harus diberitahu, kan? Aolan, Aolai, dan yang lainnya dari ras naga saat ini memimpin 6 orang ahli bermarga Long untuk beradaptasi dengan rumput melingkar naga. Sebenarnya, sekarang, semua orang sudah terbiasa dengannya. Hanya rumput naga yang melingkar saja tidak lagi bisa membingungkan mereka. Alasan mengapa mereka masih berada di Istana Naga adalah karena Sun Kingsway tidak hanya menggunakan rumput melingkar naga tetapi juga tanaman merambat iblis, tanaman merambat hantu darah, dan tanaman merambat jasper untuk menjerat mereka. Karena mereka dapat mengatasi kondisi itu sekaligus, mereka mungkin sebaiknya bertahan lebih lama. Tetapi sekarang benar-benar perlu bagi Yang Chen untuk menyapa mereka. Seperti yang dikatakan kakak Li Cheng, tidak ada salahnya Aolan membawa keluarganya kepada orang lain. Namun, jika dia membawa para ahli ras naga untuk mempertaruhkan nyawa mereka, Aolan tidak akan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada ras naga. Memang, setelah Yang Chen menyatakan tujuannya, Aolan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa kamu pergi ke tempat itu? Pertanyaan ini menempatkan Yang Chen dalam posisi yang sulit. Dia tidak mungkin memberitahu Aolan bahwa dia perlu meningkatkan kultivasinya dengan cepat dan membutuhkan pil esensi surgawi. Itulah sebabnya dia harus pergi ke lembah tanpa jalan kembali. Terlebih lagi, ketika kakak Li Cheng berkata bahwa aku boleh pergi, aku sepenuhnya percaya padanya. Namun, mengapa Aolan mempercayai kakak Li Cheng? Masalah terbesarnya masih beberapa ahli dari klan naga. Aolan tidak mewakili dirinya sendiri atau Aolan dan Aolai, dua klan kerajaan. Oleh karena itu, ia harus mempertimbangkan ras naga. Aku sudah meminta Little Snow untuk meninggalkan tanaman merambat itu pada Old Dragon dan yang lainnya. Kau bisa mencari tempat yang aman untuk melanjutkan perjalanan. Yang Chen sudah mengatur hal-hal lainnya. Dia tidak bisa membiarkan para ahli bermarga Long menyerah di tengah jalan. Dia sangat teliti dalam pertimbangannya. Kalau begitu, biarkan mereka kembali dulu. Aolan tidak menunda-nunda, dan segera mengambil keputusan. Aolai dan aku akan tetap tinggal untuk menemanimu. Jika kamu menghadapi bahaya, kami akan dapat menghalaunya. Tepat saat Yang Chen hendak mengatakan sesuatu, Aolan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini untuk tubuh fisikku. Saat Aolan menyebutkan hal ini, Yang Chen langsung mengerti. Aolan tidak memikirkan keluarganya. Yang dia pikirkan adalah boneka naga. Jika saudari Murong ingin pergi, boneka naga pasti akan pergi. Aolan takut sesuatu akan terjadi pada boneka naga itu. Oleh karena itu, dia tidak akan tinggal diam. Aolan mengirim para ahli dengan nama keluarga Long karena pertimbangan sebagai putri ras naga. Namun, dia mengikuti Yang Chen dan yang lainnya karena pertimbangan masalah pribadi Aolan. Namun, mengapa dia mengirim Aolai? Yang Chen tidak mengerti. Mungkinkah dia tidak takut membuat Aolai mendapat masalah? Kau bahkan berani membawa seluruh keluargamu ke sini. Tidak bisakah kau membiarkan Aolai ikut dan menikmati kejayaannya? Aolan memberi Yang Chen jawaban yang sama tidak bersahabatnya. Aolan tidak sepenuhnya percaya pada Li Cheng. Namun, dia percaya pada Yang Chen. Seperti yang Aolan katakan, bahkan Yang Chen berani membawa seluruh keluarganya. Apa yang perlu ditakutkannya? Baiklah, mari kita pergi bersama. Aolan bersikap terus terang. Yang Chen juga bersikap terus terang. Ia langsung mengangguk dan berkata, namun, Anda mengatakan bahwa jika ada orang buta di sepanjang jalan, Anda dan Aolai akan bertanggung jawab untuk menanganinya. Sepanjang jalan, indera pendengaran Aolan sangat tajam. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Saya akan bertanggung jawab setelah kita masuk, tetapi Anda harus bertanggung jawab di sepanjang jalan. Yang Chen tidak berbasa-basi dengan Aolan. Jika Anda ingin menikmati kejayaan, Anda harus berusaha. Apakah itu adil? Setuju. Aolan mengangguk tegas. Jika ada masalah, biarkan Aolai yang menanganinya. Berikan saja instruksinya. Aolai yang malang bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Putri ras naga ini, yang lebih ahli dalam bertarung dan memiliki senioritas lebih tinggi darinya, menjualnya kepada Yang Chen sebagai pekerja. Segalanya telah siap. 6 ahli dengan nama keluarga Long telah pergi secara rahasia, mengambil Jasper Dragon Entanglement Demonic Finesse yang melilit mereka. Aolan dan Aolai tetap berada di Istana Naga, menunggu. Aolai sudah tahu bahwa ia telah menjadi buruh lagi. Namun, kali ini tidak apa-apa. Membiarkannya membunuh sesuka hatinya adalah cara yang disukai Aolai. Karena itu, ia tidak menolaknya. Sebaliknya, ia ingin mencobanya. Setelah Yang Chen memberitahu mereka, Yang Chen dengan mudah mengambil alih semua jejak indera spiritual pada wanita itu dan mentransfernya padanya.
Tao Junqi tidak menyangka bahwa ketika dia kembali, dia akan diam-diam meninggalkan jejak kesadaran spiritual. Dia sangat kecewa dengan ini dan merasa sangat kecewa dengan sekte tersebut. Yang Chen tidak punya pilihan selain menghibur Tao Junqi untuk waktu yang lama sebelum dia bisa menenangkan diri. Para wanita terus memasuki peta geografis gunung sungai untuk melanjutkan pelatihan pengalaman dan pembantaian mereka di dunia iblis. Kakak Li Cheng tinggal di Istana Naga sendirian, sibuk dengan entah apa. Hanya Yang Chen yang harus menunjukkan dirinya, membawa serta sejumlah jejak sens spiritual dan bergegas ke tujuannya, mengecewakan mereka yang peduli padanya. Xiao Chen menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, duduk di kapal benteng Gong Sunling dan berganti istri dan selir untuk menemaninya setiap hari. Begitu saja, rombongan itu pun menuju lembah tanpa pulang dengan santai. Selama kurun waktu ini, orang-orang yang mengejarnya bersikap agak damai. Melihat Yang Chen tampaknya sedang menuju tempat pelatihan pengalaman, semua orang bersikap sabar dan tidak mengganggunya. Mereka menunggu Yang Chen mencapai tujuan akhirnya. Mereka semua ingin tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen kali ini. Chapter 2195. Setiap kultivator penasaran dengan tujuan Yang Chen. Semua sekte besar sangat jelas bahwa Yang Chen dikenal sebagai orang yang banyak membaca ketika dia berada di dunia fana. Kemudian, dia menemukan banyak hal yang luar biasa menurut isi yang tercatat dalam banyak buku lain yang sama sekali tidak berhubungan. Jarang sekali Yang Chen berinisiatif untuk keluar. Agaknya, dia pasti menemukan sesuatu yang bagus, seperti terakhir kali dia mencari di gua. Ini adalah konsensus semua orang, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang ditemukan Yang Chen terakhir kali ketika dia keluar untuk mencari di gua. Namun, ada lusinan gua di tingkat sekte di Istana Chunyang, yang dapat dikatakan sebagai gua inti sekte yang tidak dapat dipecahkan, yang dapat menjelaskan banyak masalah. Untungnya, Yang Chen tidak menyembunyikan keberadaannya sama sekali kali ini. Sebaliknya, dia memberitahu mereka terlebih dahulu. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Yang Chen mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 1000 tahun. Semua orang mengerti bahwa pelatihan tertutup itu hanyalah kepura-puraan. Tetapi hal baik apa yang hanya dapat diperoleh dalam waktu 1000 tahun? Ada banyak kultivator dan sekte yang mengawasi keberadaan Yang Chen. Hanya beberapa sekte besar yang bisa mengetahuinya tanpa muncul, dan yang lainnya harus mengandalkan pengawasan jarak jauh atau dekat. Melihat kapal Yang Chen hendak tiba di lokasi uji coba, dan ketika mata semua orang terbelalak, Yang Chen tiba-tiba mengubah arahnya dan berputar di sekitar inti lokasi uji coba. Dia hampir melewati lingkaran pertahanan yang didirikan oleh sekte utama. Setelah terbang ratusan ribu mil, dia langsung mengubah arahnya. Pada awalnya, para kultivator yang menonton tidak terlalu memperdulikannya dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Namun setelah mengikuti sejauh ratusan ribu mil, ketika mereka melihat kapal Yang Chen langsung menuju lembah tanpa pulang tanpa menoleh ke belakang, para kultivator menjadi panik. Jika Yang Chen dan keluarganya memasuki lembah tanpa pulang, haruskah mereka mengikutinya atau tidak? Tentu saja, semua kultivator sedikit beruntung. Mereka berharap Yang Chen juga akan berkeliling di inti lokasi uji coba. Jika tidak, pergi langsung ke lembah tanpa pulang, salah satu dari 3 jebakan maut besar, bukanlah hal yang menyenangkan. Seperti dugaan semua orang, saat hendak mencapai lembah tanpa pulang, kapal Yang Chen berbalik arah dan mulai mengitari lembah tanpa pulang, persis sama seperti sebelumnya di lapangan uji coba. Baru setelah itu semua orang rileks dan terus mengikuti dengan kecepatan tetap. Mereka menebak-nebak di mana tujuan Yang Chen sebenarnya. Awalnya, Yang Chen berencana untuk membiarkan Aolai menangani orang-orang merepotkan di jalan, tetapi anehnya, tidak ada satupun kultivator yang mengganggu Yang Chen. Sekalipun dia marah, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Hal ini membuat Aolai sangat tidak senang. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa ia dapat memulai pembantaian dan membiarkan para kultivator buta ini merasakan kehebatannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanannya akan mulus. Tangannya gatal, tetapi ia tidak berani marah di depan Yang Chen, Li Cheng, Lin Zhengyuan, atau Aolan. Dalam berbagai spekulasi setiap orang, kapal Yang Chen mengitari lembah tanpa pulang selama lebih dari setengah lingkaran, lalu terjun ke lembah tanpa pulang di tempat yang tampaknya tidak mencolok. Tindakan Yang Chen mengejutkan semua kultivator yang melacak keberadaan Yang Chen. Apa artinya ini? Apakah Yang Chen sudah bosan hidup? Memasuki lembah tanpa jalan kembali untuk bermain. Tidak ada yang akan percaya bahwa Yang Chen sudah bosan hidup. Bahkan jika Yang Chen ingin mati, dia tidak akan menyeret istri dan selirnya bersamanya. Jadi, hanya ada satu kebenaran. Yang Chen tahu apa yang baik di lembah tanpa kembali. Lebih jauh lagi, dia tahu jalan masuk dan keluar dari lembah tanpa kembali. Hal ini jelas terlihat dari fakta bahwa Yang Chen berputar-putar di sekitar lembah tanpa kembali. Jika bukan karena tempat khusus itu, Yang Chen tidak perlu berputar-putar untuk bermain dengan semua orang. Kemungkinan terbesarnya adalah bahwa tempat itu adalah kunci untuk memasuki lembah tanpa pulang. Jadi, ketika kapal Yang Chen memasuki lembah tanpa kembali, setidaknya ratusan kultivator dari semua tingkatan bergegas dari tempat Yang Chen memasuki lembah tanpa kembali. Ketika mereka melihat tempat ini, mereka tetap diam. Tidak seorang pun berani mengikuti Yang Chen begitu saja ke lembah tanpa jalan kembali. Hanya karena Yang Chen tahu jalannya, bukan berarti orang lain juga tahu. Yang dapat dilakukan setiap orang adalah mengingat dengan jelas tempat untuk memasuki lembah tanpa pulang, dan kemudian segera kembali untuk memeriksa secara menyeluruh semua catatan tentang lembah tanpa pulang. Yang Chen bangkit dari dunia fana, dan Istana Chunyang tidak memiliki pijakan di alam spiritual sebelumnya. Ini hanya bisa berarti bahwa Yang Chen menemukan isi tentang lembah tanpa kembali dari beberapa buku atau catatan lain-lain, dan kemudian menghubungkannya untuk menemukan rahasianya. Semua sekte utama segera mengirim sejumlah besar murid untuk mulai mencari buku-buku sekte tersebut. Selama itu terkait dengan lembah tanpa kembali, mereka semua berkumpul.
Bahkan catatan-catatan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan lembah tanpa kembali tetapi menggambarkan tempat-tempat yang serupa pun tidak luput dari perhatian. Mereka bertekad untuk menemukan rahasia lembah tanpa kembali. Pada saat ini, semua sekte utama sedikit menyesalinya. Legenda Yang Chen menemukan rahasia besar dari tumpukan buku-buku lama bukan lagi rahasia, dan telah dikonfirmasi di dunia fana. Tidak seorang pun di antara mereka yang memperhatikannya, yang merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Namun belum terlambat, hanya Yang Chen yang dapat menemukan petunjuk dari berbagai macam buku. Tidak ada alasan bahwa sekte tidak dapat menemukannya bahkan dengan ribuan murid. Tidak ada yang khawatir bahwa Yang Chen akan mendapatkan keuntungan terbesar terlebih dahulu. Karena disebut lembah tanpa pulang, tentu saja tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, Yang Chen telah mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 1000 tahun, dan tidak akan menjadi masalah besar jika ditunda selama beberapa dekade atau bahkan 100 tahun. Selama mereka dapat menemukan petunjuk yang tepat, bahkan jika mereka masuk kemudian, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan manfaat terbesar. Ini adalah pendekatan dari sekte dan kultivator yang aman. Beberapa orang pemberani berlama-lama di tempat Yang Chen memasuki lembah tanpa kembali. Kemudian mereka mengertakkan gigi, menghentakkan kaki, dan terbang masuk dengan pedang terbang mereka. Yang Chen terbang dengan mengandalkan kapal, dan tidak melakukan perlindungan ekstra. Tampaknya jalan ini aman. Orang-orang ini menduga bahwa karena disebut lembah tanpa pulang, pasti ada masalah di jalan keluar, bukan di jalan masuk. Paling-paling, mereka akan masuk terlebih dahulu dan melihat apakah mereka dapat menemukan manfaatnya sebelum Yang Chen. Jika tidak memungkinkan, mereka akan bersikap benar dan mengendalikan Yang Chen. Pasti ada jalan keluar. Singkatnya, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen mendapatkan yang pertama. Meskipun mereka tidak tahu hal-hal baik apa yang ada di dalam, para kultivator yang telah memasuki lembah tanpa pulang selama bertahun-tahun tidak mudah untuk dihadapi. Hanya barang-barang yang mereka tinggalkan setelah kecelakaan sudah cukup untuk menggoda semua orang. Satu kelompok bersikap tenang, kelompok lain bersikap agresif dan suka berpetualang, sedangkan kelompok sisanya bingung harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki latar belakang sekte besar, jadi mereka tidak punya tempat untuk mencari informasi. Mereka juga tidak punya banyak keberanian. Mereka bisa mengikuti di belakang dan memanfaatkan situasi, tetapi mereka tidak bisa terburu-buru memasuki lembah tanpa jalan kembali dan mengambil risiko. Orang-orang ini hanya bisa bersedih, berharap untuk tetap tinggal di tempat dan menunggu orang di dalam keluar. Kemudian, mereka akan melihat apakah ada peluang bagi mereka untuk lolos dari tangan orang-orang ini. Chapter 2196. Yang Chen tidak menyangka bahwa tindakannya seperti itu akan membentuk kota pembudidaya skala kecil di tempat ini. Banyak kultivator yang benar-benar tinggal di sini dan perlahan-lahan berkultivasi dan menunggu. Bagaimanapun, kebetulan ada urat spiritual tingkat bumi abadi berukuran sedang di dekatnya, yang cukup bagi banyak orang untuk digunakan untuk berkultivasi. Ketika berita itu tersebar, semua pihak bereaksi secara berbeda, tetapi penanganan sekte utama pada umumnya sama. Mereka semua mencari stabilitas dan pertama-tama mencoba mencari petunjuk dari informasi sekte mereka sendiri, dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Sekte Suantian juga menanganinya dengan cara yang sama. Ketika berita itu sampai, Master Sekte Wu memberikan perhatian yang paling penting dan secara pribadi mengatur agar ribuan pengikut yang juga dikenal berpengetahuan luas mencari dengan saksama di paviliun kitab suci sekte tersebut, dengan harapan bisa menemukan informasi tentang lembah tanpa jalan kembali. Para tetua biduk surgawi merasa lega. Dulu, ketika Master Sekte Li bertemu Yang Chen, mereka semua menemaninya. Mereka tahu bahwa banyak kontribusi dan ramalan Master Sekte Li berasal dari Yang Chen. Khususnya, beberapa tebakan Yang Chen tentang keluarga Zhao sangat akurat setiap saat, yang membuat orang terkesiap takjub. Karena Yang Chen berani meninggalkan sekte selama 1000 tahun untuk pergi ke lembah tanpa kembali, itu berarti tidak akan ada perubahan besar dalam keluarga Zhao setidaknya selama 1000 tahun. Tetua Agung dan yang lainnya tidak tahu atas dasar apa Yang Chen mendasarkan penilaian ini, tetapi Yang Chen jelas tidak pernah salah sebelumnya, yang membuat mereka sedikit percaya secara membabi buta. Karena mungkin akan ada masa damai yang demikian panjang, Tetua Agung dan yang lainnya juga mulai berkultivasi, sembari menjaga keselamatan Master Sekte Li, dan tidak lagi mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal lain. Secara logika, pengaturan yang dilakukan Master Sekte Wu sangatlah tepat, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Grandmaster Lin Zonsun sangat tidak puas dengan ini. Terakhir kali Tao Junqi kembali, Lin Zonsun lah yang diam-diam mengatur agar seorang guru kepercayaan meninggalkan jejak indera ketuhanan. Metode yang tidak terdeteksi semacam itu juga diajarkan secara pribadi oleh Grandmaster Lin, dan efeknya sangat bagus. Mereka dapat dengan mudah mengetahui keberadaan Yang Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Dewa Emas Gao untuk membina beberapa guru yang dekat dengannya di dunia spiritual di Sekte Suantian. Yang tidak disadari Lin Zonsun adalah bahwa para ahli ini tidak terlalu bangga pada diri mereka sendiri ketika Master Sekte Li memimpin Sekte Langit Misterius. Mereka pada dasarnya adalah tipe orang yang memiliki standar tinggi tetapi kemampuan rendah tetapi sangat pandai menyanjung orang lain. Dengan mengandalkan Lin Zonsun, status orang-orang ini di Sekte meningkat pesat. Pada saat yang sama, mereka melayani Grandmaster Lin dengan lebih penuh perhatian. Ada beberapa yang tidak memiliki banyak pandangan ke depan. Melihat bahwa leluhur bela diri Lin terluka parah dan tidak dapat bergerak, mereka menoleh ke Master Sekte Wu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Master Sekte Wu akan secara pribadi mengundang Grandmaster yang untuk menyempurnakan pil kombinasi bagi leluhur bela diri Lin. Setelah mendapatkan pil 8 revolusi dari Liu Wuji dan pil gabungan dari Yang Chen, leluhur Lin sekarang bisa berjalan seperti manusia biasa. Hanya saja dia masih belum bisa berlatih kultivasi. Namun seiring berjalannya waktu, Grandmaster Lin perlahan pulih. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan.
Para ahli yang telah mengubah kesetiaan mereka kepada Master Sekte Wu dipenuhi dengan penyesalan, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap bahwa leluhur bela diri Lin tidak akan pulih. Adapun mereka yang selalu mengikuti martial ancestor Lin, masing-masing dari mereka sombong dan mendominasi. Jelas, mereka bertaruh pada harta karun yang tepat. Justru beberapa orang bawahan terpercaya dari martial ancestor Lin inilah yang diam-diam mengikuti keluarga Yang Chen ke lembah tanpa pulang. Baru setelah keluarga Yang Chen memasuki lembah tanpa kembali, mereka bergegas kembali. Di satu sisi, mereka melaporkan berita itu kepada leluhur bela diri Lin. Di sisi lain, mereka ingin mencari petunjuk tentang lembah tanpa kembali dari gudang kitab suci sekte yang sangat besar. Tetapi ketika mereka mendengar berita bahwa Yang Chen telah membawa keluarganya ke lembah tanpa pulang, Lin Zonsun yang masih dalam pemulihan menjadi sangat tidak puas. Satu orang saja sudah cukup untuk melaporkan berita. Kenapa kalian tidak mengikuti mereka? Meskipun Lin Zonsun tidak lagi memiliki kultivasinya, dia masih memiliki temperamen dan martabat leluhur bela diri abadi emas. Dia meraung pada orang-orang yang telah kembali, apakah kalian semua babi? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Tempel, petik 2. Dia juga telah naik dari dunia spiritual, jadi dia sangat akrab dengannya. Lin Zonsun juga sangat jelas tentang seperti apa tempat lembah tanpa pulang itu. Dia juga secara khusus meneliti tentang informasi Yang Chen. Karena Yang Chen berani masuk, dia pasti percaya diri. Pada saat itu, mereka seharusnya segera mengambil keputusan untuk mengikuti Yang Chen. Itu adalah cara yang paling memungkinkan. Lagi pula, dengan kultivasi Yang Chen, mustahil baginya untuk menghindari para ahli Suan Immortal ini. Selama mereka mengikuti jejak Yang Chen dan mengikuti apapun yang dilakukan Yang Chen, mereka mungkin dapat mengintip rahasia lembah tanpa jalan kembali. Namun sekarang, orang-orang ini benar-benar takut dengan reputasi lembah tanpa kembali sehingga mereka tidak bergerak maju. Mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melacak Yang Chen. Jika mereka ingin masuk di masa depan, tanpa Yang Chen yang memimpin jalan, dapat dikatakan akan sangat sulit untuk menjelajah sendiri. Tetapi Grandmaster yang memiliki saudara perempuan murong dengan boneka naga. Jika dia membuat masalah, kita tidak akan sebanding dengannya. Beberapa ahli Suan Immortal dimarahi dengan keras, tetapi mereka tetap harus menanggungnya. Salah satu dari mereka tidak yakin dan mulai berdebat sendiri. Boneka naga hanyalah dewa emas tingkat menengah di dunia spiritual. Apakah dia lebih kuat dariku? Lin Zonsun menjadi marah ketika mengatakan ini. Kamu tidak yakin bahwa kamu babi. Dia dapat masuk dan keluar dengan mengandalkan boneka naga, yang berarti bahwa selama Anda memiliki kultivasi dewa emas, Anda dapat menjelajahi rahasia di dalamnya. Jika kau mengikutinya, dia ingin melakukan sesuatu. Tidak bisakah kau sebutkan namaku saja? Di mata Lin Zonsun, apapun yang terjadi, Yang Chen harus keluar. Pada saat itu, jika orang-orang ini mengikutinya dan terjadi sesuatu, tidak dapat dihindari bahwa Lin Zonsun akan mencari masalah dengan Yang Chen. Sekalipun Yang Chen sedang merencanakan masa depan, dia harus hati-hati menjaga kehidupan orang-orang ini. Asalkan orang-orang ini sedikit lebih berani, mereka akan bisa mendapatkan bagian dari jarahan itu. Tetapi sekarang, karena nama lembah tanpa pulang, mereka semua menjadi takut. Jika mereka ingin mencari petunjuk dari sekte dan bergegas ke sana, belum lagi waktu yang dibutuhkan, bahkan jika mereka menemukannya, akankah Yang Chen menyerahkan keuntungan yang diperolehnya setelah masuk? Sekelompok orang idiot, Lin Zonsun masih merasa bahwa melampiaskan amarahnya saja belum cukup. Ia berteriak kepada beberapa ahli Suan Immortal yang berlutut di depannya, keluar. Beberapa dari mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan patuh meninggalkan kamar leluhur Lin. Namun, wajah mereka semua jelek. Dua di antaranya bahkan memiliki jejak kebencian yang tak tersamar di mata mereka. Terus terang saja, tidak peduli betapa menyedihkannya mereka saat kepala sekte Li memimpin sekte, mereka tetaplah tetua Suan Immortal. Mereka memiliki semua bakti dan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Namun di pihak leluhur Lin, mereka sama sekali tidak dihormati. Leluhur Lin benar-benar memperlakukan mereka seperti budak, memerintah mereka seperti anjing. Bagaimana mungkin orang-orang hebat dan berkuasa ini di hadapan murid-murid biasa menoleransi hal ini? Mereka semua adalah orang-orang manja yang hidup seperti pangeran. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup seperti pangeran. Siapa yang tahan dengan kehadiran bos besar di atas kepala mereka? Tampaknya sangat sulit mengatakan apakah mengandalkan leluhur Lin benar atau salah. Leluhur Lin seperti ini bahkan saat dia terluka parah. Siapa yang tahu betapa mendominasinya dia setelah dia pulih? Chapter 2197. Jika dia memperlakukan para tetua Suan abadi dengan sikap seperti itu, maka mudah dibayangkan bagaimana leluhur Lin memperlakukan para pelayan di sekitarnya. Para pelayan itu ratusan atau ribuan kali lebih menderita daripada para ahli Suan Immortal ini. Ketidakpuasan sekecil apapun akan mengakibatkan banjir kutukan. Jika lebih serius, mereka akan dihukum dengan berbagai cara. Sejak leluhur Lin kembali ke Sekte Surga Misterius, 4 pelayan asli tahap manusia abadi yang bertanggung jawab melayani leluhur Lin telah kehilangan akal. Dari sudut pandang psikologis, hal ini dapat dimengerti. Seorang ahli Golden Immortal yang bermartabat yang telah melewati masa kesusahan seharusnya menjadi orang yang paling dihormati dimanapun dia pergi, orang penting yang akan disembah oleh banyak orang. Namun sekarang, dia tiba-tiba menjadi orang yang terbaring di tempat tidur dan terluka parah yang bahkan tidak bisa membuka lembaran baru. Tidak ada yang bisa menerima ini dengan tenang. Selain itu, Lin Zonsun selalu menjadi ahli dalam pertarungan, jadi kondisi mentalnya agak sederhana. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Meskipun Yang Chen telah memurnikan pil yang efektif yang akan memungkinkannya pulih dalam 1000 tahun, Lin Zonsun masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Dalam situasi seperti ini, sifat buruk leluhur Lin tidak dapat dihindari.
Jika Lin Zonsun dapat menahan rasa sepi, mengabaikan hal lain, fokus pada penyembuhan, dan menjalani kultivasi tertutup, maka tidak akan ada masalah. Namun, belum lama ini, leluhur Lin adalah sosok hebat yang memberi perintah. Bagaimana dia bisa tahan kehilangan perasaan itu? Begitu tubuhnya bisa bergerak, dia tidak sabar untuk campur tangan dalam urusan sekte surga misterius. Seolah-olah Master Sekte Wu, yang selama ini mengelola Sekte Taitian di dunia fana, tidak tahu apa-apa, sementara dia, seorang ahli yang hanya tahu cara bertarung di dunia abadi, adalah ahli dalam mengelola sekte. Bagaimanapun, selama kurun waktu ini, Sekte Langit Misterius dapat dikatakan dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Namun, karena senioritas leluhur Lin dan kekuatannya sebelumnya, bahkan jika mereka tidak melihat kekuatan leluhur Lin saat ini, mereka tetap harus mempertimbangkan pengaruh leluhur Zhou. Dengan demikian, mereka harus memberi penghormatan yang cukup kepada leluhur Lin. Dan akibat dari memberikan penghormatan adalah selama mereka tidak melakukan apa yang diinginkannya, mereka akan langsung dimarahi. Untungnya, bakat leluhur Lin dalam memarahi orang tidaklah luar biasa. Berkali-kali, dia akan mengatakan hal-hal seperti, kamu babi, atau otakmu penuh dengan pasta. Tidak ada yang baru tentang hal itu. Para ahli yang telah benar-benar mengolah kondisi mental mereka dengan sempurna akan menganggap kutukan leluhur Lin sebagai ujian kultivasi. Mereka akan menyeka ludah dari wajah mereka dan melakukan apapun yang harus mereka lakukan. Adapun para kultivator yang tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa memendam keluhan dan kebencian mereka dalam-dalam di hati mereka. Demikian pula, mereka juga meludahi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak berani membalas. Namun, mereka jelas mampu melakukan sesuatu. Sehari setelah para ahli Suan abadi itu dimarahi, sesuatu terjadi. Meskipun leluhur Lin merupakan seorang ahli Dewa Emas dan merupakan ahli pertempuran terkenal di alam Dewa Abadi, dia masih seorang manusia ketika sedang memulihkan diri. Bahkan jika Lin Emas adalah seorang ahli abadi dan ahli pertempuran terkenal di dunia, dia akan menjadi lebih abadi daripada Chen Lin, dia akan menjadi lebih abadi lagi, begitulah katanya. Lupakan seorang dewa duniawi, bahkan jika itu adalah dewa tahap inti emas yang paling lemah, dia masih akan dapat dengan mudah mengambil kepala 6 matahari. Dewa yang membunuh Lin Zonsun tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, jadi dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa hidup. Dia langsung bunuh diri di samping mayat Lin Zonsun. Dia pergi dengan bersih. Pada saat para pengikut Sekte Langit Mendalam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas datang, semuanya sudah terlambat. Seorang ahli Golden Immortal yang bermartabat dari alam bawah dunia abadi dibunuh oleh seorang pelayan di sektenya sendiri. Dia tidak tahu apakah ini lelucon terbesar di Sekte Langit Hitam atau dunia spiritual, tetapi lelucon yang tampaknya tidak lucu ini terjadi. Master Sekte Wu sangat marah dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Apakah Dewa Abadi itu melakukannya karena dirinya sendiri atau karena dia diinstruksikan oleh orang lain, mereka harus mencari tahu. Jika tidak, seluruh Sekte Langit Mendalam akan menjadi bahan tertawaan di alam spiritual. Semua kultivator yang dimarahi oleh leluhur Lin adalah tersangka. Tak satu pun dari mereka lolos dari penyelidikan ketat Balai Penegakan Hukum. Adapun dari mana datangnya hamba abadi itu dan siapa saja anggota keluarganya, semuanya harus diselidiki. Apa yang menjadi tanggung jawab pelayan ini, apa yang dilakukannya, dan apakah dia dihukum oleh leluhur Lin, semuanya harus diselidiki. Sekarang, Master Sekte Wu hampir meledak marah karena jika dia tidak marah, dia mungkin akan menangis. Apa ini? Leluhur Lin tidak tewas dalam pertempuran dengan ahli abadi emas klan Zhao. Siapa yang mengira bahwa setelah kembali ke sekte, memperoleh pil yang efektif dan melihat harapan pemulihan, ia akan kehilangan nyawanya. Haruskah dikatakan bahwa nasib leluhur Lin buruk atau hanya dirinya sendiri yang harus disalahkan? Sebelumnya, Master Sekte Wu tidak menyadari bahwa sikap mendominasi Lin Zonsun sedikit tidak normal, tetapi pertama-tama, dia didukung oleh leluhur Zhou Sheng dan leluhur Lin Zonsun. Kedua, leluhur Lin beberapa generasi lebih tua darinya. Ada beberapa kali dia ingin mengingatkan Master Sekte Wu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia mengatakannya, leluhur Lin tidak akan mendengarkannya. Memang, karena sifatnya yang pemarah, leluhur Lin berakhir dalam kondisi seperti ini. Mengatakan bahwa dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Namun, Lin Zonsun adalah leluhur Lin. Master Sekte Wu tidak dapat mengatakan hal seperti itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu masuk akal. Sebenarnya, atas kematian leluhur Lin, selain merasa marah, Master Sekte Wu merasa santai. Leluhur Zhou Sheng sekarang berada di inti lapangan percobaan. Leluhur Lin telah meninggal, dan seluruh Sekte Langit Mendalam benar-benar berada di bawah kendali Master Sekte Wu. Master Sekte Wu sudah lama tidak menikmati perasaan memegang kendali penuh ini. Sejak ia bangkit dari dunia fana, ia telah menantikannya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan itu, dan masih ada 2 kaisar yang sudah pensiun di atasnya. Sekarang, dia akhirnya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Beberapa kata-kata itu benar-benar bagus. Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Ini tidak hanya berbicara tentang leluhur Lin, tetapi juga orang-orang yang mengandalkan leluhur Lin. Mereka pikir selama mereka memeluk paha leluhur Lin, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sekte. Dalam mimpi mereka, inilah saatnya bagi Master Sekte Wu untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Hanya mereka yang mengikuti leluhur Lin yang akan memiliki kesempatan untuk dimarahi olehnya. Hanya mereka yang dimarahi olehnya yang akan memiliki motif untuk menyimpan dendam. Ini adalah alasan terbaik untuk membersihkan mereka. Sekte Master Wu telah membersihkan sekelompok bawahan kepercayaan Sekte Master Li, dan sekarang giliran kelompok oportunis ini yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Setidaknya 20 ahli Suan abadi yang mengandalkan Lin Zonsun baru-baru ini, serta murid-murid kepercayaan mereka, diselidiki.
Kepala Balai Penegakan Hukum adalah rekan Master Sekte Wu di dunia fana. Sudah berapa tahun mereka bersahabat? Mereka jelas bawahan yang dapat dipercaya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu harus berbuat apa? Bahkan jika pelayan itu melakukan kesalahan dan takut mati, sehingga ia membunuh leluhur Lin terlebih dahulu, itu akan menjadi balas dendam para ahli Suan abadi ini setelah dimarahi oleh leluhur Lin. Chapter 2198. Sekte Langit Misterius melakukan penyelidikan besar-besaran karena kematian leluhur Lin. Berita itu tidak dapat disembunyikan sama sekali dan langsung menyebar ke seluruh alam spiritual. Semua kultivator yang mengetahui identitas asli leluhur Lin tercengang ketika mendengar berita itu. Mereka sama sekali tidak percaya itu benar. Itu adalah Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraannya di alam bawah alam abadi. Bagaimana dia bisa mati di tangan seorang budak pribumi? Bagaimana ini mungkin? Namun, semua orang tidak dapat tidak mempercayainya. Berita itu dirilis di bawah instruksi Master Sekte Wu. Investigasi besar-besaran Sekte Surga Misterius bukanlah palsu. Master Sekte Wu bahkan secara pribadi mengirimkan berita itu kepada Master Sekte dari Sekte Utama. Pada saat mereka bekerja sama untuk melawan keluarga Zhao, mereka telah kehilangan seorang Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraannya. Apapun yang terjadi, mereka harus memberitahu sekutu mereka. Setelah mengetahui kebenaran ini, semua orang yang berakal sehat tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan mereka. Ini mungkin adalah kecelakaan terbesar yang pernah terjadi di alam spiritual dalam 1000 tahun terakhir, bukan? Bahkan di dalam Sekte Surga Misterius, leluhur Dewa Emas dari Sekte Surga Misterius dikomplotkan oleh seorang budak. Sekte Surga Misterius memang semakin tidak seperti Sekte Dao nomor 1. Faktanya, Sekte Utama sangat tidak puas dengan Zhou Zheng dan Lin Zonsun yang membantu Master Sekte Wu naik ke posisi Master Sekte. Bekerja sama dengan Master Sekte Li, situasi melawan keluarga Zhao bagus dan mereka menang lagi dan lagi. Namun, dengan campur tangan kedua leluhur ini, belum lagi masalah keluarga Zhao, kekuatan Sekte Surga Misterius melemah setidaknya 20%. Seharusnya tidak ada pertempuran di sarang keluarga Zhao, tetapi pada akhirnya, Lin Zonsun dengan keras kepala menempuh jalannya sendiri. Dia tidak hanya kehilangan dirinya sendiri, tetapi Sekte Utama juga telah sepenuhnya kehilangan kendali atas tempat persidangan. Kecuali kelompok leluhur yang dipimpin oleh Zhou Zheng, semua ahli sekte dipaksa mundur dari tempat persidangan. Mengenai apa yang terjadi di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Sekarang, orang bermarga Lin ini sedang mencari kematian. Dia terluka parah namun dia masih saja sombong. Budak yang melayaninya tidak tahan dan membunuhnya. Kekuatan yang dikirim oleh alam abadi berkurang sedikit. Apa ini? Adapun apakah Lin Zonsun benar-benar tidak tahan dengan kesombongan Lin Zonsun atau apakah para penggarap Sekte Surga Misterius lainnya telah menyuap pelayan untuk melakukan ini, itu tidak lagi penting. Kenyataannya adalah bahwa Master Sekte Wu telah memulai babak baru pembersihan. Setelah membersihkan sekelompok orang kepercayaan Master Sekte Li terakhir kali, beberapa orang yang tidak patuh juga dibersihkan di sepanjang jalan. Para petinggi sekte semuanya adalah veteran dalam perjuangan semacam ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat tipu daya Master Sekte Wu? Jika mereka berada di posisi Master Sekte Wu, mereka akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga, jika suatu sekte dapat bersatu dan mendengarkan satu perintah, itu akan lebih baik daripada kekacauan yang tak berujung. Dia berharap bahwa setelah pembersihan Master Gerbang Wu, dia akan mampu mengendalikan Sekte Surga Mendalam secara penuh dan menghentikan pertikaian internal serta bersatu melawan dunia luar. Karena Master Sekte Li sebelumnya telah gagal, sekte lain tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah urusan internal Sekte Langit Hitam. Sekte lain tidak punya alasan untuk ikut campur. Paling-paling, mereka hanya akan memberikan sedikit tekanan. Untuk dapat mempertahankan kehidupan Master Sekte Li sudah merupakan pertimbangan yang baik untuk kerja sama timbal balik di masa lalu. Jika itu Yang Chen, mungkin semua orang akan maju untuk melindunginya, karena Istana Cunyang selalu menjadi sekte kelas 1 dan tidak dapat mengancam sekte utama. Namun, Sekte Langit Mendalam tidak bisa. Tidak ada begitu banyak rasa kasih sayang pribadi di antara sekte. Berita itu sampai ke Istana Cunyang. Istana Cunyang, mulai dari kepala istana hingga beberapa tetua inti, semuanya tampak tenang di permukaan. Hanya seorang guru yang meninggal. Apa yang perlu diributkan? Istana Cunyang sekarang, tidak tahu, dan seharusnya tidak tahu identitas asli Lin Zonsun, jadi seharusnya tidak ada pertunjukan khusus. Tetapi ketika yang hadir hanya pimpinan istana dan tetua inti, semua orang tertawa dan minum-minum untuk merayakannya. Terakhir kali Istana Cunyang dihancurkan, salah satu pelakunya adalah Lin Zonsun ini. Yang Chen sudah mengatakan bahwa Lin Zonsun tidak akan lama lagi meninggal. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian dia mendengar berita kematian Lin Zonsun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yang Chen melakukannya, ketika dia mendengar bahwa seorang pelayan dari Sekte Langit Mendalam yang membunuh Lin Zonsun, dan bahwa Sekte Langit Mendalam masih menyelidiki urusan internal, kepala istana tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Cunyang. Hanya ketua muda istana mereka, yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu membunuh lawan sekuat itu tanpa berkedip. Hal ini pernah dialami di dunia fana. Gerbang Gunung Istana Cunyang diledakkan oleh agen rahasia Tai Tianmen, dan pada gilirannya, Yang Chen membiarkan gerbang Gunung Tai Tianmen diledakkan juga. Kali ini sama saja, tetapi salah satu pelakunya harus membayar harganya. Agaknya, pelaku berikutnya adalah Zhou Zheng, lalu Master Sekte Wu, dan kemudian seluruh Sekte Langit Mendalam. Di antara sekte utama, kematian Lin Zonsun secara langsung membayangi masuknya keluarga Yang Chen ke lembah tanpa pulang dan menjadi hal paling penting untuk dipedulikan. Setiap orang harus menyesuaikan perlindungan semua pihak, dan pada saat yang sama, mereka harus mempelajari pelajaran dari Sekte Langit yang mendalam.
Setidaknya ketika orang-orang penting itu terluka parah, mereka harus mempertimbangkan keandalan para budak pribumi. Setiap sekte memiliki seorang guru yang terlahir kembali dengan mengandalkan Divine Perching Jade. Mereka tidak bisa membiarkan kematian Lin Zonsun dari Sekte Langit Mendalam terulang kembali di kepala sekte-sekte besar. Ini juga merupakan satu-satunya perubahan yang dibawa kematian Lin Zonsun ke dunia spiritual, dan bahkan tidak menimbulkan lebih banyak gelombang. Dia tidak tahu apakah Lin Zonsun mengetahuinya di dunia bawah. Apakah dia akan merasa bahwa dia, orang penting yang dapat menunjukkan jalan di Sekte Langit yang mendalam, mati dengan tidak adil? Akankah dia merenungkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya? Penyelidikan Sekte Langit Mendalam telah berakhir. Di antara puluhan ahli Dewa Mendalam yang tidak melihat dengan jelas, kecuali 2 orang yang dapat lolos tanpa cedera, sisanya semuanya dicurigai dan dipenjara. Semua murid mereka juga ditangkap. Suasana seluruh Sekte Langit Mendalam berubah, dan tidak ada yang berani menantang otoritas Master Sekte Wu. Karena usia budak tersebut, keluarganya tidak dapat ditemukan lagi. Lagi pula, selama bencana iblis di dunia spiritual, binatang iblis menghancurkan banyak tempat, dan ratusan juta penduduk asli dunia spiritual tewas. Kampung halaman budak itu kebetulan berada di daerah di mana binatang buas sedang mendatangkan malapetaka, dan bahkan jejaknya pun tidak dapat ditemukan. Diperkirakan budak itu berani bertindak karena hal ini. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa untuk dijalani. Ditambah dengan sikap Lin Zonsun terhadap mereka, jika itu adalah Master Sekte Wu, dia juga akan bertindak. Hanya 2 orang yang lolos tanpa cedera karena mereka cukup pintar. Setelah mengandalkan Lin Zonsun, mereka merasa tidak enak dan diam-diam mengandalkan Master Sekte Wu. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka juga merupakan salah satu ahli yang meninggalkan jejak indera ilahi pada Tao Junqi. Untuk melacak keluarga Yang Chen, mereka masih harus bergantung pada orang ini. Ketika para kultivator dunia spiritual berada dalam kekacauan karena kematian Lin Zonsun, tidak seorang pun tahu bahwa di peta geografis pegunungan dan sungai, ada area yang sengaja dikendalikan oleh roh primordial ketiga Yang Chen. Sepotong batu giok berkedip, lalu semuanya hancur. Sosok samar melintas dalam cahaya. Chapter 2199. Pada awalnya, sosok itu sangat samar, tetapi segera menjadi jelas dan berangsur-angsur berubah menjadi orang hidup. Orang yang berubah dari batu giok itu tampak sangat lemah. Ia tergeletak di tanah dan bernapas dengan cepat, tidak dapat bangun untuk beberapa saat. Namun, tempat ini selalu diawasi oleh roh primordial ketiga. Perubahan yang terjadi di sini segera tersampaikan ke hati Yang Chen. Saat berikutnya, orang itu menghilang dan muncul di depan Yang Chen. Melihat penampilan orang ini yang lemah, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan memberinya pil roh. Setelah beberapa saat, orang yang lemah itu tampak penuh semangat dan perlahan-lahan duduk. Hanya saja untuk beberapa saat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu di mana dia berada dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Akhirnya, dia melihat wajah Yang Chen. Orang itu tampak terkejut dan kemudian teringat sesuatu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Kamu sudah bangun. Senyum di wajah Yang Chen tampak sangat ramah. Ia tersenyum pada orang itu dan berkata, di sini benar-benar aman. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Beristirahatlah dengan tenang. Sambil berbicara, Yang Chen menyerahkan beberapa botol giok dan selembar giok dan berkata, ini adalah pil penampilan yang aku janjikan kepadamu. Setelah kamu pulih, kamu bisa memakannya. Apapun penampilan yang ingin kamu ubah, pikirkan saja dalam benakmu. Ini adalah beberapa pil obat yang akan kamu perlukan di masa depan untuk kultivasimu. Yang Chen memperkenalkan satu persatu kepada orang-orang itu, pil pembentukan Nas Chen, pil penginderaan batin, pil 7 emosi, pil 6 keinginan, 2 pil 100 tahun, dan 1 pil milenium. Tentu saja, saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan pil 100 tahun dan pil milenium, untuk berjaga-jaga. Ketika kamu hampir pulih, ambillah batu giok ini dan pergilah ke istana Chunyang di sana untuk menjadi murid. Yang Chen memegangi kepingan giok itu dan berkata dengan hati-hati, jangan sampai kehilangan kepingan giok ini. Ini adalah sebuah tanda. Ambillah ini dan kepala istana Chunyang akan menerimamu sebagai murid langsungnya. Di masa depan, Anda hanya perlu berkultivasi dengan damai. Mendengarkan pil dan slip giok ini, serta rute pelarian yang telah diatur Yang Chen untuknya, orang ini merasa sangat bersyukur. Dia berdiri dan berjalan ke depan Yang Chen. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud 3 kali kepada Yang Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi pikirannya diungkapkan dengan sangat jelas. Sama-sama, kamu pantas mendapatkannya. Yang Chen mengulurkan tangan untuk membantu pria itu berdiri. Kamu hanya perlu melakukan satu hal dengan baik. Melihat ekspresi orang itu, yang tampak seolah-olah dia bersedia mati demi Yang Chen tersenyum dan berkata, sangat mudah. Telan semua yang telah kamu lakukan di masa lalu. Mulai sekarang, Anda adalah seorang kultivator baru, yang tidak lagi berhubungan dengan pengalaman Anda sebelumnya. Murid bersumpah demi iblis hatiku bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang masa laluku. Jika tidak, aku akan disambar petir dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah iblis hati yang paling keras. Ketika dia setuju melakukan sesuatu untuk Yang Chen, dia berpikir bahwa Yang Chen akan membiarkannya mati. Ia bersedia karena melihat keluarga dan keturunannya sudah mempunyai harapan untuk menjadi petani sejati dan giat dalam bercocok tanam. Tentu saja itu adalah hal yang wajar bagi para petinggi untuk mengorbankan 1 atau 2 penduduk asli. Dia bersedia menggunakan hidupnya untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Akan tetapi, yang tidak diduganya adalah sebelum Yang Chen mengatakan apa yang harus dilakukan, dia malah memberinya sepotong giok Dewa Hunian dan memintanya untuk meninggalkan roh primordial sumber kehidupannya. Setelah melakukan hal itu, penduduk asli ini mengerti bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Chen.
Karena Yang Chen telah melindunginya dari kematian. Apakah ada yang lebih meyakinkan daripada ini? Yang Chen merawat orang ini selama beberapa waktu sebelum meminta roh primordial ketiganya untuk mengirimnya ke dunia fana di peta geografis Gunung Sungai. Orang ini saat ini hanya berada di tahap inti emas, yang merupakan tingkat terlemah di antara penduduk asli dunia spiritual. Namun, ini hanya sementara. Saat ia perlahan pulih setelah menggunakan Dwelling God Jade, kekuatannya juga akan menjadi semakin kuat hingga ia mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya. Kakak Li Cheng tidak jauh dan menyaksikan Yang Chen melakukan hal-hal itu tanpa berkata apa-apa. Setelah Yang Chen mengantar orang itu pergi, dia bertanya sambil tersenyum, misi untuk membiarkan orang mati. Katakan padaku, siapa yang kau bunuh? Lin Zonsun dari Sekte Surga Misterius. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, orang itu tadi adalah budak asli Sekte Suantian. Kemudian, dia secara khusus melayani Lin Zonsun. Li Cheng tahu metode apa yang digunakan Yang Chen ketika dia mendengarnya. Itu tidak lebih dari sekadar mencari kesempatan untuk membuat budak ini melihat bahwa ia bisa menjadi seorang kultivator sejati. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, tampaknya Yang Chen juga menemukan keluarga budak itu dan membiarkannya melihat kultivasi keluarganya. Baru kemudian ia setuju untuk membantu Yang Chen. Menggunakan sepotong Divine Perching Jade pada budak pribumi hanyalah harta ajaib super yang bahkan lebih berguna daripada Great Vow of Heart Demons. Budak pribumi ini sangat bersyukur hingga ia bersujud di tanah. Tidak hanya dia tidak bisa mati, dia juga bisa disebut sebagai kultivator sejati, dan keluarganya juga diurus. Budak pribumi ini benar-benar rela mati demi Yang Chen. Lin Zonsun terluka parah dan tidak dapat pulih. Dia seperti orang biasa, apalagi seorang budak pribumi tingkat abadi, penduduk asli manapun dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya. Dengan Dwelling God Jade, orang itu pasti akan langsung bunuh diri dan Yang Chen akan mendapatkan beritanya. Ada juga prasyarat untuk menggunakan Dwelling God Jade. Setelah pulih, kultivator hanya mengingat kenangan sebelum meninggalkan jiwa asal kehidupannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Memikirkannya, Yang Chen juga mengaturnya dengan benar. Setelah orang ini dibangkitkan, dia hanya tahu bahwa dia dulunya adalah seorang budak aborigin, dan dia membantu Yang Chen melakukan sesuatu. Mengenai apa yang dia lakukan, dia pasti tidak dapat mengingatnya. Dengan cara ini, kematian Lin Zonsun menjadi kasus yang belum terpecahkan. Li Cheng bahkan dapat membayangkan bahwa dengan karakter Lin Zonsun yang arogan dan mendominasi, dia pasti tidak populer di Sekte Suantian. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam membencinya. Bagi seorang budak pribumi, jika ia berani bertindak, entah karena tak tahan dengan siksaan Lin Zonsun atau karena ia disuap, itu akan membuat Sekte Langit Misterius pusing untuk waktu yang lama. Yang Chen hanya membayar harga Dwelling God Jade sebagai ganti nyawa seorang Master Golden Immortal. Itu hanyalah sebuah keuntungan. Orang harus tahu bahwa setinggi apapun prestasi budak pribumi ini di masa depan, itu hanya akan menambah sedikit kekuatan di peta geografis sungai pegunungan. Tidak heran kamu bekerja keras untuk memurnikan pil obat untuk Lin Zonsun. Selain menerima manfaat dari orang lain, kamu juga membuat pengaturan seperti itu. Li Cheng menunjuk Yang Chen dan menganggapnya lucu. Dia mengira Yang Chen sangat menginginkan versi lengkap dari teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, jadi dia membantu. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen sudah mengatur ini. Tidak mengherankan jika Yang Chen tahu bahwa Lin Zonsun akan menghadapinya terlebih dahulu setelah dia pulih, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga. Ternyata Lin Zonsun memang ditakdirkan untuk mati. Chapter 2200. Kecuali Yang Chen, Li Cheng dan budak pribumi, tidak seorang pun yang tahu peran apa yang dimainkan Yang Chen dalam masalah ini. Bahkan budak pribumi itu tidak ingat. Dia hanya tahu bahwa dia berjanji untuk membantu Yang Chen melakukan satu hal, dan Yang Chen akan menjadikannya seorang kultivator sejati, itu saja. Lumayan, seorang dewa emas yang melewati kesengsaraan, setengah penduduk asli dunia spiritual dapat ditukar. Li Cheng dengan tulus menghargai metode Yang Chen dalam beradaptasi dengan kondisi setempat, dan sangat memujinya, transaksi ini sepadan. Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa para Master Golden Immortal bukanlah orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Yang Chen tersenyum dan berkata dengan sangat rendah hati. Kamu gemuk dan masih terengah-engah. Kakak Li Cheng melirik Yang Chen dan berkata dengan marah, apa yang kamu tunggu? Sajikan anggur dan makanannya, mari kita rayakan bersama. Apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang Chen sekarang. Yang Chen sekarang telah memasuki wilayah lembah tanpa jalan kembali. Mereka masih ribuan mil jauhnya dari lembah tanpa pulang yang sesungguhnya, tetapi mereka jelas dapat merasakan niat membunuh yang gila-gilaan datang dari arah itu. Pinggiran lembah tanpa pulang merupakan suatu susunan yang luas, melingkupi seluruh lembah tanpa pulang. Awalnya, Yang Chen mengira bahwa orang yang masuk tidak bisa keluar karena formasi ini, tetapi setelah masuk, dia menemukan bahwa ternyata tidak demikian. Itu tidak ada hubungannya dengan formasi ini, yang benar-benar memengaruhinya adalah niat membunuh. Susunan ini hanya menjebak niat membunuh dan tidak membiarkannya keluar. Pada awalnya, saat baru saja memasuki tepian formasi, para wanita masih bisa menahan hawa membunuh semacam ini, namun seiring berjalannya waktu, hawa membunuh itu menjadi semakin kuat, dan para wanita pun sangat terpengaruh hingga mereka bahkan tidak bisa berkultivasi dengan normal. Tidak heran mereka yang masuk tidak bisa keluar, mereka pasti masuk untuk menjelajah, tetapi setelah waktu yang lama, di bawah serbuan niat membunuh, diperkirakan para pembudidaya biasa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melewati susunan ini. Kemudian, Yang Chen berinisiatif untuk membiarkan mereka tetap berada di peta geografis gunung dan sungai dengan jujur. Mereka pergi ke alam iblis untuk mendapatkan pengalaman atau berkultivasi sendiri. Mereka tidak boleh keluar untuk menghindari pengaruh. Hanya sedikit niat membunuh dari jarak sejauh itu sudah cukup untuk memengaruhi beberapa dewa langit, termasuk Nona Fanghua dan Zhou Xianying.
Orang bisa membayangkan seperti apa situasi di lembah tanpa jalan yang sebenarnya. Tidak heran kakak Li Cheng berkata yang lain tidak bisa masuk, tapi Yang Chen bisa. Yang Chen, yang terlahir sebagai Algojo, memiliki niat membunuh seperti Immortal Beheading Platform. Niat membunuh tingkat ini tidak berpengaruh padanya. Setelah memasuki formasi, pemandangannya benar-benar berbeda dari luar. Yang dapat dilihatnya hanyalah lautan darah merah. Tidak ada warna lain. Batu-batunya berwarna merah darah, tanahnya berwarna merah darah, bahkan sungai-sungainya pun berwarna merah darah. Dalam radius ribuan mil, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, hanya gunung-gunung dan tanah-tanah yang gundul. Ketika dia mengangkat kepalanya, langit pun tidak lagi biru. Sebaliknya, warnanya merah muda yang kontras dengan tanah. Di mana-mana terpancar niat membunuh yang gila-gilaan, meliputi seluruh area dengan radius ribuan mil. Itu hanya pinggirannya, dia tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Tidak jauh dari tepi formasi, Yang Chen melihat senjata ajaib yang ditinggalkan para kultivator, tetapi dia tidak melihat mayat. Namun, senjata ajaib itu jelas tidak memiliki pemilik. Sekilas, jelas bahwa pemilik aslinya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang merawatnya, dan telah ternoda darah. Yang Chen merasa bahwa niat membunuh ini agak familiar, tetapi dia tidak tahu apa yang membuatnya merasa begitu familiar. Dia hanya bisa mengikuti kakak Li Cheng dan berjalan lebih dalam. Ketika Yang Chen dan yang lainnya memasuki beberapa ratus mil, tepi formasi di pinggiran lembah tanpa pulang bersinar beberapa kali, dan banyak sosok muncul dalam formasi tersebut. Mereka adalah para kultivator yang mengikuti Yang Chen dan keluarganya untuk menjelajah ke lembah tanpa kembali. Mereka semua ingin melihat lembah tanpa kembali. Tentu saja, kuncinya adalah mendapatkan manfaat yang cukup darinya. Semua orang tertinggal jauh di belakang, dan saat ini, mereka baru saja tiba di formasi. Ketika orang-orang ini datang, mereka merasa bahwa dunia merah darah ini agak aneh. Seketika beberapa kultivator menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin pergi, tetapi ketika berbalik, mereka mendapati bahwa mereka dapat dengan mudah melewati formasi itu, tanpa halangan apapun. Setelah menemukan ini, para petani itu tidak terburu-buru untuk pergi. Karena mereka bisa keluar dengan mudah, itu menunjukkan bahwa ini hanyalah pintu gerbang, dan bukan kunci menuju lembah tanpa pulang. Jika mereka pergi begitu saja, akan sangat disayangkan. Karena mereka sudah masuk, jika mereka tidak melihat apa yang ada di dalam lembah tanpa kembali, bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Ketika orang-orang dengan ide ini sekali lagi melangkah masuk ke dalam formasi, dan ingin melihat, ditakdirkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa pergi. Orang-orang yang tamak tidak akan pernah tahu bahwa jika mereka bertahan selama beberapa saat, mereka akan terpengaruh oleh niat membunuh selama beberapa saat. Pada saat mereka menyadari bahwa tubuh mereka dalam masalah, itu sudah tidak ada harapan lagi. Lembah tanpa jalan pulang, pada hakikat bukanlah benar-benar suatu tempat di mana tidak ada jalan kembali, hanya saja orang-orang serakah tidak akan bisa kembali. Mereka yang datang dan pergi segera memiliki banyak kesempatan untuk pergi, tetapi selama para kultivator yang datang menemukan bahwa formasi itu dapat dimasuki dan keluar dengan bebas, tampaknya mereka tidak berniat untuk pergi dalam waktu singkat. Bagaimana para kultivator ini mencari kematian, Yang Chen tidak peduli. Dia tidak menggunakan senjata sihir terbang di depan, tetapi berjalan bersama kakak Li Cheng. Niat membunuh di sini tampaknya memiliki efek invasif pada senjata ajaib. Tampaknya tubuh Yang Chen akan sedikit banyak terpengaruh kecuali pedang pemenggal abadi. Secara kebetulan, pedang pemenggal abadi kemudian diintegrasikan dengan gelang penyimpanan hitam, yang memiliki ruang penyimpanan besar. Yang Chen memasukkan semuanya, termasuk peta geografis pegunungan, sungai, dan cincin prestasi, ke dalam pedang pemenggal abadi, yang memastikan bahwa para wanita tidak akan terpengaruh. Tentu saja ada pengecualian, dia adalah Xiao Tian. Datang ke tempat ini dengan penuh niat membunuh, Xiao Tian paling bersemangat dan meninggalkan istana naga lebih awal. Untungnya, dia juga tahu apa yang baik dan apa yang buruk, dia hanya melayang dan menari di tubuh Yang Chen, tetapi tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, mulut besar Xiao Tian selalu terbuka, seolah menelan hasrat membunuh gila yang tak terlihat di udara. Roh primordial kedua Yang Chen juga sama bersemangatnya. Dia awalnya menjadi roh pedang pemenggal abadi dengan sungai berdarah. Kini niat membunuh yang gila-gilaan di sini hanyalah tonik terbaik bagi roh primordial kedua selain ginseng 10.000 tahun, dan dia tidak sabar untuk menyerap seluruh aura di sini ke dalam pedang pemenggal abadi. Kakak Li Cheng, yang berada di samping Yang Chen, tentu saja tidak terpengaruh. Yang Chen sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Ini bukan pertama kalinya kakak Li Cheng memberinya kejutan, dan pemandangan kecil ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Hanya melihat penampilan kakak Li Cheng yang acuh tak acuh, dia tahu bahwa baginya, di sini dan di luar tidak ada perbedaan. Siapakah yang merupakan guru sejati? Itulah dia, bukan Dewa Emas Kesusahan Besar atau Dewa Emas Kesusahan Besar. Yang Chen akhirnya merasakan dari mana datangnya perasaan yang familiar itu. Untuk dapat melepaskan niat membunuh setingkat ini, sepertinya selain dari tahap pemenggalan abadi, Yang Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.